Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng melanjutkan perjalanannya menyelamatkan keris tumbal Wilayuda dan juga Anjasari. Bisakah pendekar kapak maut Naga Geni 212 melakukannya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Dia sampai di dasar lembah kini. Jarak antaranya dengan gedung Batu Pualam kurang lebih 30-an tombak. Wiro melompat ke balik gugusan Batu Pualam yang lain. Melompat lagi ke kiri, lalu ke kiri lagi. Sehingga jaraknya kini dengan gedung itu hanya sekitaran 10 tombak. Pintu depan gedung terbuka lebar-lebar. Demikian juga jendela-jendela di tingkat bawah serta atas. Anehnya, sampai saat itu suasana masih sunyi, senyap seperti tadi. Mungkin ada perundingan di dalam sana, pikir pendekar 212. Dia memutuskan untuk menunggu sampai kira-kira sepeminuman teh. Sementara itu, di tingkat kedua gedung Batu Pualam, di sebuah ruangan rahasia, kelihatan 4 manusia berjubah dan berkerudung merah. Salah satu di antaranya, jubah dan kerudungnya lebih merah dari yang lain-lain. Dialah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Dia duduk di sebuah kursi, membelakangi sebuah mimbar. Di hadapannya duduk 3 orang, satu di antaranya ialah wakil ketua perkumpulan. Yang 2, anggota-anggota perkumpulan yang berilmu tinggi. Di pangkuan wakil ketua perkumpulan saat itu terbaring tubuh Anjasari. Ketua iblis pencabut sukma menganggukkan kepala dan wakilnya segera berdiri. Tubuh Anjasari diletakkannya di kursi, lalu dia melangkah ke hadapan ketua dan menjura. "Ketua, harap dimaafkan bila aku menjalankan tugas dan kembali ke sini agak terlambat. Ada beberapa rintangan di tengah jalan." "Kau berhasil mendapatkan keris tumbal Wilayuda?" bertanya sang ketua. Suaranya agak berat, serak, laksana palu godam. Wakil ketua anggukkan kepala lalu keluarkan sebilah keris yang keseluruhannya mulai dari sarung sampai ke kerisnya terbuat dari emas. Karena senjata ini senjata mustika, maka dengan sendirinya memancarkan sinar kuning yang terang. Mata ketua iblis pencabut sukma berkilat-kilat melihat senjata itu. Begitu diterimanya, diperhatikannya sejurus, lalu dimasukkannya ke balik pinggang. "Apalagi yang kau bawa?" tanya sang ketua. Wakilnya putar tubuh sedikit dan menunding pada tubuh Anjasari yang didudukan di kursi. "Gadis itu adalah calon istri Sultan Hasanuddin. Aku berhasil menculiknya." "Sultan sendiri bagaimana?" "Aku juga sebenarnya hampir berhasil menculik dia waktu berada di sarang perkumpulan pengemis darah hitam. Tapi tahu-tahu sesosok bayangan biru melarikannya. Ketika ku ikuti jejaknya, ternyata bayangan biru itu adalah Dewi Kerudung Biru. Perempuan Dajjal itu hampir berhasil kutamatkan riwayatnya bersama beberapa orang anggota. Jika seorang pemuda gila bergelar Pendekar 212 tidak muncul di situ." Memang akhir-akhir ini kudengar kabar
selentingan tentang munculnya seorang pendatang baru yang aneh dalam dunia persilatan. Ketua Iblis Pencabut Sukma usap-usap dagunya yang tersembunyi di balik kerudung, lalu tanyanya, "Jadi, kau dan anak-anak buah tak sanggup membereskan pendekar itu?" "Manusia itu sakti sekali. Dia memiliki sebuah kapak bermata dua, kapak maut naga geni 212. Hanya sebuah kapak buat menebang pohon saja kau takuti. Bagaimana dengan perkumpulan pengemis darah hitam?" Mulanya, karena merasa bahwa kita masih satu golongan dan aliran dengan mereka, aku minta agar keris Anjasari dan Sultan diserahkan secara baik-baik. Tapi mereka membangkang, terpaksa satu pun yang aku kasih hidup. "Bagus," kata Ketua Iblis Pencabut Sukma. "Dalam waktu 2 atau 3 hari di muka, kita akan segera berangkat ke Banten. Sampai saat ini, secara tidak langsung, dengan adanya keris Tumbal Wilayuda di tangan kita, maka Banten sudah milik kita. Dan sebagai balas jasamu, kau boleh ambil itu gadis." Gembiralah hati sang wakil mendengar itu. Sesaat sesudah sang ketua meninggalkan ruangan, disusul oleh 2 orang anggota kelas 1 tadi, maka wakil Iblis Pencabut Sukma segera memboyong tubuh Anjasari ke dalam kamarnya yang terletak di paling ujung gedung tingkat kedua. Sepeminum teh telah lewat, Wiro mengintai lagi dari balik gugusan batu pualam. Gedung masih tetap sunyi senyap. Dengan rasa tak sabar, segera pemuda ini kerahkan ilmu mengentengi tubuh dan laksana seekor alap-alap melesat ke atas atap gedung batu pualam tingkat kedua. Bagian atas gedung ini rata licin, dan di sebelah sana, beberapa tombak jauhnya, 2 orang berjubah dan berkerudung merah tengah asyik bermain dam. Begitu sudut mata mereka melihat adanya bayangan sesosok tubuh di atas atap itu, segera keduanya putar kepala. "Hei!" seru salah seorang dari mereka. "Siapa kau?" membentak yang kedua. Pendekar 212 melintangkan jari telunjuk tangan kirinya di atas bibir. "Sssst!" desisnya. Kemudian dengan tiba-tiba tangan kanannya dihantamkan ke muka. Tak ampun lagi, kedua manusia berjubah merah itu rebah di atas atap dengan menyembur darah, sedang papan serta buah dam mental di udara jauh sekali. Pendekar 212 geli sendiri. Dia memandang berkeliling. Kemudian, lapat-lapat dari ujung atas sebelah sana didengarnya suara jeritan perempuan. Dengan cepat, pemuda ini lari ke ujung atap. Di bawah atap, persis di atas sebuah jendela, terdapat beberapa buah lubang angin. Dari salah satu lubang angin ini, Wiro mengintai ke dalam gedung dan mendilah darah pendekar 212 sewaktu menyaksikan apa yang terpampang di dalam kamar di bawah atap itu. Anjasari berada dalam keadaan hampir tak berpakaian. Rambutnya yang panjang kusut masai menjela-jela. Gadis ini megap-megap dan menjerit-jerit serta meronta. Tapi tak kuasa sama sekali untuk menyingkirkan tubuh wakil ketua perkumpulan Iblis Pencabut Sukma yang menghimpitnya dari atas. Tidak membuang waktu lagi, pendekar 212 melompat turun dan melabrak jendela kamar dengan satu tendangan kaki kiri. Kejut wakil ketua perkumpulan iblis itu bukan alang kepalang. Jendela kamarnya dilihatnya hancur berantakan dan sedetik kemudian sesosok tubuh melayang memasuki kamar. "Paksa rendah!" memaki manusia yang bermuka angker itu. Secepat kilat, dia melompat dari tempat tidur dan menyambar jubah merahnya. Dia tak sempat mengenakan kerudungnya karena pada saat itu pendekar 212 sudah menyerang dengan ganas. Bisakah wakil ketua Iblis Pencabut Sukma menghadapi serangan mendadak pendekar kapak maut naga geni 212? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.